Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah korban erupsi Gunung Semeru di Kampung Renteng Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Korban meninggal dunia telah dibawa ke RSUD Haryoto untuk diidentifikasi. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang pasca erupsi Gunung Semeru Sabtu lalu. Petugas harus menggali lebih dalam untuk mencari jenazah yang terkubur material vulkanik di Kampung Renteng, Kecamatan Candipuro. Penggalian dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan peralatan manual. Selain membahayakan ancaman erupsi susulan, material vulkanik yang masih dalam kondisi panas turut menjadi kendala pencarian. Korban yang telah ditemukan selanjutnya dibawa ke RSUD Haryoto untuk diidentifikasi. Nanti kalau diangkat aku Pemirsa, listrik di 3 desa di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur yang sempat padam pasca guguran awan panas Semeru kini kembali normal. Aliran listrik membuat warga kembali beraktivitas normal dalam rumah. Aliran listrik di 3 desa di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yakni Desa Supiturang, Oro-Oro Ombo, dan Desa Sumber Urip yang sempat terdampak pemadaman akibat erupsi Semeru kini normal kembali. Selama 3 hari padamnya listrik, warga sempat menggunakan genset, lilin maupun lampu daya isi ulang untuk menerangi rumahnya. Kini dengan teralirinya listrik kembali, warga di 3 desa dapat kembali beraktivitas normal di dalam rumah. Belum ada listrik, ya kita pakai lampu seadanya, atau entah itu senter, entah itu lampu cas-casan itu kalau masih ada. Pakai lilin, yang banyak pakai lilin. itu sampai berapa hari? Sampai hari kemarin, hari apa itu ya? Kemarin itu tadi malam pokoknya nyalanya lampu. Pos pengungsian yang sempat padam juga mulai teraliri listrik dengan normal. Warga berharap listrik dapat stabil agar warga dapat beraktivitas dengan normal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saifah Jarani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga masih terdampak erupsi Semeru. Untuk mengetahui update penanganan bencana harian Gunung Semeru, sudah terhubung bersama kami Bapak Abdul Muhari, PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Mbak April. Baik Pak Abdul, seperti apa update terkini harian evakuasi warga terdampak Semeru? Ya, bisa kami informasikan dari data yang kami terima dari posko utama tanggap darurat Kabupaten Lumajang. Memang ada informasi dari teman-teman tim pencarian korban yang mendapatkan tambahan temuan korban, tetapi saat ini masih divalidasi di posko utama, sehingga untuk data sendiri itu masih ada meninggal dunia itu masih di 34 orang, kemudian hilang itu 16 orang, jadi ini berkurang dari tadi malam. Kita harapkan memang ini merupakan hasil dari pencarian yang dilakukan dari pagi hingga petang hari ini, tetapi kita tunggu nanti hasil validasi data dari posko utama. Untuk hilang 16 jiwa, kemudian luka berat 26, jadi juga berkurang. Dari tadi malam, luka ringan 82 jiwa, kemudian yang signifikan itu pertambahan jumlah pengungsi. Jadi dari tadi malam data yang kami terima dari posko utama di Kabupaten Lumajang itu 4.250 orang, sedangkan data pagi tadi per jam pukul 07.00 WIB itu total pengungsi sudah di 5.171 orang. Ini yang kemudian tersebar di 19 kecamatan. Ini yang mungkin menjadi pekerjaan saat ini yang dilakukan oleh teman-teman di posko beserta para relawan untuk menata ulang tempat pengungsian ini, karena sebagaimana disampaikan oleh Bupati Lumajang, ada tempat-tempat pengungsian yang dari kemarin atau dari hari pertama itu di tempat terbuka seperti balai desa dan lain-lain, yang tentu saja dalam waktu lama itu tidak baik untuk kesehatan saudara-saudara kita yang mengungsi.
Untuk itu, pemerintah daerah akan memindahkan lokasi pengungsian yang saat ini ada di ruang terbuka ini ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar tempat pengungsian yang saat ini masih dipakai. Ini tujuannya memang untuk lebih menjamin kesehatan dari para pengungsi dan juga untuk melindungi dari cuaca yang masih berdinamika, siang hari mungkin hujan atau malam hari mungkin hujan, sehingga keselamatan dan kesehatan para pengungsi bisa lebih terperhatikan. Mungkin demikian update dari data di lapangan, Mbak April. Baik. Pak Abdul, apakah betul banyak warga yang minta direlokasi, Pak? Lalu seperti apa prosesnya dan bagaimana tanggapan Bapak? Ya, sebenarnya untuk relokasi sendiri, Bapak Presiden sudah menyampaikan dari kunjungan 2 hari yang lalu bahwa memang untuk lokasi-lokasi yang saat ini sudah rusak parah dan juga beberapa bagian tertimbun material vulkanik, itu mau tidak mau harus kita relokasi. Angkanya mungkin secara spesifik ada di sekitar 2.970-an rumah, dan ini akan dicarikan lahannya oleh pemerintah daerah, diutamakan lahan-lahan milik pemerintah atau pemerintah daerah supaya proses untuk perizinan dan hal-hal lainnya bisa sesegera mungkin sebagaimana sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden. Jadi ini berjalan, sedang kita data untuk jumlah rumah dan jumlah KK nantinya yang akan direlokasi. Baik, untuk kebutuhan dasar pengungsi seperti apa, Pak? Apakah sudah tercukupi? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, untuk logistiknya sendiri, untuk barangnya, ketersediaannya sudah lebih dari cukup, tinggal pendistribusiannya yang kita optimalkan. Karena apa? Karena dinamika pertambahan jumlah pengungsi sangat cepat. Tadi malam kita masih di angka 4.250, hari ini kita sudah di angka 5.171, hampir 1.000 orang, dan ada pemindahan beberapa lokasi pengungsian dari tempat terbuka ke sekolah-sekolah. Tentu saja ini membutuhkan waktu untuk kembali mendistribusikan kebutuhan dasar seperti matras, bantal, selimut, dan lain-lain, tetapi barangnya sudah ada di situ. Tinggal nanti kita pastikan secepat mungkin buat mereka yang baru datang atau mereka yang dipindahkan, itu bisa segera kembali mendapatkan keperluan-keperluan dasar tersebut. Untuk kebutuhan listrik, Pak, apakah sudah memenuhi berbagai wilayah? Iya, untuk gardu laporan dari PLN itu sudah kembali beroperasi semua. Untuk situasi listrik pelanggan itu dari total sekitar 3.000-an, persentase yang sudah pulih itu di angka 91, sekian persen. Jadi tinggal 8, sekian persen yang masih belum pulih. Artinya ini cukup cepat recovery listrik ini, dan kita harapkan yang sisa ini mungkin pada lokasi-lokasi yang masih mungkin, artinya bukan di lokasi terdampak langsung awan panas guguran, tentunya akan kita harapkan secepat mungkin. Tetapi untuk yang berada di lokasi terdampak langsung awan panas guguran, tentunya itu tidak akan bisa direcovery karena kita pun akan merelokasi kawasan tersebut. Baik, Pak, untuk penanganan hewan ternak yang berhasil dievakuasi seperti apa, Pak? Iya, dari data yang kami terima, itu korban hewan ternak yang terdata dan terlaporkan di posko itu ada 199 ekor. Untuk yang berhasil dievakuasi atau diselamatkan saat ini masih mengumpulkan data karena ada di beberapa tempat yang belum terlaporkan semua. Nanti begitu ini sudah tervalidasi akan segera kami laporkan ke masyarakat. Ada bantuan seperti pangan ternak yang didistribusikan, Pak? Iya, ada beberapa bantuan langsung baik itu dari masyarakat maupun pemerintah. Dan beberapa diantaranya sudah sampai dan ini sudah didistribusikan juga ke beberapa tempat di beberapa
lokasi, nanti lokasi pastinya juga akan kami update. Baik, bicara soal evakuasi dan seperti apa prosesnya sekarang dengan mengingat intensitas hujan yang tinggi, apakah ini terkendala dengan bagaimana proses yang sedang dijalankan sekarang, Pak? Iya, pertama memang target kita untuk pencarian korban ini, sebagaimana dilaporkan oleh Komandan Posko Tanggap Darurat, Kolonel Infanteri Irwan Subekti tadi malam, itu targetnya 1 minggu. Dan ini memang kita optimalkan, baik itu dalam target-target area penyisiran maupun personil yang ada di lapangan. Dan satu-satunya kendala hanya cuaca. Oke. Jadi untuk personil, alat perlengkapan sebenarnya sudah sangat memadai, hanya cuaca saja. Seperti beberapa hari yang lalu, kadang-kadang tengah hari itu ada hujan deras yang mengharuskan tim pencari harus menyingkir dulu dari lokasi terdampak langsung. Ya. Setelah hujan dan dipastikan baru bisa masuk lagi. Jadi kendala satu-satu cuma cuaca. Baik. Di luar itu ada juga erupsi susulan yang beberapa kali ini terjadi. Bagaimana arahan Benar. kepada masyarakat, Ya. Pak, mengenai mitigasinya? Untuk masyarakat, selain himbauan untuk tidak kembali dulu ke pemukiman mereka yang terdampak langsung awan guguran, awan panas guguran, di beberapa akses masuk, khususnya lokasi yang terdampak sangat parah dan lokasi-lokasi yang masih digunakan oleh tim pencari untuk fokus pada pencarian, itu akses masuknya sudah kita batasi. Tentu saja ini dengan persuasif juga kepada masyarakat supaya bisa bekerja sama supaya fokus kita di pencarian korban ini bisa kita optimalkan. Baik, semoga apapun prosesnya itu berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Pak Abdul Muhari, PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bapak, selamat sore. Pemirsa, pemerintah menyiapkan anggaran APBN untuk membantu korban bencana erupsi Gunung Semeru. Anggaran APBN 2021 untuk alokasi bencana masih tersisa 1 triliun rupiah. Total 3,7, tapi yang paling besar tadi untuk evakuasi korban dan relokasi serta untuk rehabilitasi rumah. 1,6 dan 1,1 tapi totalnya 3,7. Itu ya. Dan sampai hari ini sudah digunakan 2,7 triliun sehingga kita masih ada 1 triliun rupiah. Kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.